Dari part 1. Pemikiran imajinasiku yang paling tak terbayangkan mengenai Allah adalah saat Allah menamai kitabnya. Beliau berusaha mengingatkan kita kaum rasa dengan bahasa kata-kata kita. Ini imajinasi gilaku. Ada 4 kitab. Pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Dari kata Taurat dalam ejaan bangsa kita dahulu huruf A menjadi O. Jadi Taurat atau dibahasakan Indonesia sekarang tidak tertata. Kita bangsa Tenggara kaum rasa dulu kebanyakan memakai dialog Jawa. Kenapa aku berpikirnya begini? Karena Allah berhutang kata maaf dan terima kasih pada kita. Maaf untuk menghancurkan kaummu dan terima kasih untuk menjadi penutup di akhir zaman. Untuk kedua sampai keempat ini yang paling gila. Aku malah berpikir peninggalan. Maksudku ini. Huruf Z yang ada di tulisan Zabur coba aku ganti K, jadi kabur. Dan ini peninggalan dari nenek moyang kita yang berarti samar. Jadi begini artinya kitab kita kabur. Dari ajaran Semar. Yang digambarkan dengan wayang atau bisa diartikan bayang. Semakin menjadi-jadi ini pemikiranku. Dihitung dari Z ke K jarak 16 abjad. Dari sini aku menyimpan huruf Z. Karena aku sudah ganti itu huruf jadi K. Dan aku simpan juga jarak antara huruf karena itu semua hutang. Injil datang waktunya aku bayar huruf awal Z. Huruf I ada 2. Aku pasang dulu Z karena huruf ini yang kuambil duluan. Jadi ZNJZL. Dari sini zaman kaum rasa membaca huruf J biasa. Dengan tambahan D. Jadi tulisan untuk nama kitabnya. ZNDJZL. Aku membawa huruf I dengan 16 jarak abjad pengganti. Setelah pergantian di awal sekarang waktunya membayar hitungan jarak abjad dulu untuk nama kitab selanjutnya. Ini bisa dijadikan hitungan menjadi 2. Aku berpikir, kenapa tidak ku bagi saja daripada kebanyakan hutang. Hahaha. Jadi 16 jarak abjad dari kata Z ke K dibagi 2 dengan hasilnya 8. Sekarang hutangku hanyalah 8 jarak abjad ke kiri untuk huruf nama depan kitab selanjutnya. Tidak lama datanglah kitab keempat yang bernama Al-Quran dengan ejaan Quran di depan. Waktunya aku tarik jarak abjad huruf depan ke kiri. Untuk membayar hutang nama huruf kitab sebelumnya. 8 abjad ke kiri sebelum Ki adalah J. Jadi kalau diganti namanya Al-Quran. Jadi nama kitab dari sudut pemikiranku. Hahaha. Tapi aku tak pernah berpikir. Pertama kitab Taurat tidak tertata atau masih berantakan. Kedua kitab kabur, buram atau samar bisa juga diartikan bayang-bayang. Ketiga kitab ZNDJZL kalau bisa dipaksa membaca jadi jin jazal. Keempat kitab Al-Quran kalau dipaksa baca menjadi kata anjuran menurut KBBI anjuran bisa diartikan sebagai ajakan, saran, usul maupun nasihat. Clear tak punya hutang tinggal nungguin sabdo palon nagih janji lalu kiamat dah. Hahaha. Lanjut masih dari imajinasiku. Kisahnya part 1 sampai ada anime yang kusebut di sini Dragon Ball mengkopi sejarah kita. Kalau ini benar, kisah One Piece adalah kisah yang diambil dari Nabi.
Aku tebak Joy Boy adalah Nabi Daud. Sedangkan sekarang Luffy adalah kisah Sulaiman yang dibentuk secara anime. Jikalau di anime Jepang Luffy adalah Sulaiman, di Jawa Sulaiman digambarkan dengan bentuk petruk atau bisa dipanggil kantong bolong. Karena kedermawanannya dan Semar adalah Joy Boy yang memberi masukan petuahnya. Jika demikian akhir kisah One Piece adalah saat banjir besar atau di anime bisa digambarkan jadi perang besar. Inti dari cerita ini nanti akan menjadi 3 kesatria yang mengalahkan hukum besar dengan petunjuk dari 1 orang. Jadi akan ada gambaran 4 orang terpenting. Menurut dari kisah seperti pewayangan, Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Dengan pemeran utamanya, Petruk jadi Luffy, Bagong jadi Sabo, Gareng jadi Sang, dan pendukung dari semua kisah adalah Semar atau bisa kita panggil Joy Boy yang tahu akan zaman kekosongan. Jadi One Piece adalah kisah 3 kesatria yang melawan hukum besar atau dikenal cerita Mahabharata, tapi versi anime. Dan titik fokusnya itu di Petruk yang dipanggil di anime ini Luffy. Kalau di Mahabharata titik fokusnya di Pandawa. Padahal cerita kalau diganti titik fokusnya atau pemeran utama akan menjadi cerita lagi. Ada info kalau semua akan mati dan hanya menyisakan Brook yang hidup dan menceritakan perjalanan semua kawannya. Brook jikalau tulisan namanya ini diganti bobrok jadi benar pastilah ini cerita Nabi yang pernah ada di Indonesia. Karena yang tersisa dari kaum rasa kita hanya tulang atau peninggalan sejarah, tanpa organ dalam. Tak ada yang bisa melihatnya. Bahkan untuk yang mengingatnya pun tak ada. Keajaiban Allah menuntun takdir cerita. Sekian untuk pemikiran imajinasiku. Kalau ada yang salah dan membuat tersinggung, maaf.